luar biasa ya. Jadi dan kalau saya lihat di statusnya Mas Sarwo di Facebook, di TikTok juga banyak sekali ya orang-orang yang terbantukan ya. Dan saya juga mengamati kemarin juga banyak dari golongan orang-orang yang levelnya menengah ke atas, saya lihat orang-orang besar juga ya kayaknya ya. Oke ya, dan itu luar biasa ya dari pengalaman kelas online gitu kan, akhirnya bisa sampai seperti ini, membantu orang banyak di sana, bahkan sudah mempunyai alumni juga nih Mas Sarwo. Nah, jadi sebelum kesini ke Pati ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 8 Januari ya? 8 Januari 2024. Sebelum kesini, itu Mas Sarwo mampir ke Lamongan, karena di Lamongan beliau juga dapat murid kemarin tanggal 6 kalau nggak salah, kalau nggak 6, 5 lah. Nah, ngajar di Lamongan, habis Lamongan langsung ke sini. Jadi luar biasa lah, luar biasa bermanfaat ya. Dan istilahnya kita bisa menebar kebaikan, kita bisa istilahnya bermanfaat untuk orang dengan ilmu kita. Selain itu juga dari segi pekerjaan juga bisa menghasilkan lah, walaupun kalau misal kita bicara banyak atau sedikit itu tergantung kita ya, kita seberapa fokus kita dalam menekuni bidang ini, kira-kira gitu Mas ya. Siap, benar. Oke, dan itu luar biasa, itu pengalaman Mas Sarwo ya. Jadi banyak dari alumni saya itu yang mungkin semuanya ya, hampir semuanya itu online semuanya, yang menjadi trainer ya. Bahkan yang nggak trainer pun rata-rata online semua gitu loh, online semua gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan alhamdulillahnya ya, karena mungkin alumni saya sudah pada sudah pada pada buka praktek di mana-mana dan buka kelas gitu kan. Ya alhamdulillahnya dari saya sendiri pun secara kepuasan tuh kayak puas gitu loh Mas. Luar biasa. Kayak puas, kayak seneng gitu kan, karena alumni saya bisa berkembang gitu kan. Bahkan kalau orang dengar hipnotis halus tuh kayaknya, wah ini kayaknya punya Mas Sony nih. Ya, ini pasti positif pemikirannya. Ya, ini keren nih. Ini bahkan di grup Mas Sarwo juga, itu yang gratis ya gitu ya. Karena memang saya banyak nge-share trik gratis di situ. Iya, banyak. Itu menjadi kepuasan saya, dan akhirnya dari sisi rezeki pun ya alhamdulillah gitu loh. Nggak sampai kekurangan gitu loh. Kan gitu ya Mas ya. Keren. Jadi gini. Lebih tepatnya saya bercerita dengan realitas saya. Jadi ini positif. Dulu sebelum saya mengenal hipnotis ini tuh, saya fokus ke alternatif dan saya mengembangkan untuk basic itu ya, kayak Fastu, kayak Bekam dan lain. Tapi setelah saya ikut pelatihan, meskipun dari online, banyak orang berpikir online itu nggak bisa berkembang, susah, karena pada posisinya kita hanya dilihatkan pada video, tapi online ini berbeda. Dimana ketika saya bisa menguasai dan ketika saya bisa pahami dan kita cerna dengan, minta maaf ini penuh perasaan. Nah, salah satu contoh dari kita sendiri itu banyak yang terbantu tentang nilai rezeki. Gambaran satu saja, saya tentang hipnoterapi itu dulunya sama sekali nggak paham. Ya paham tapi lewat media Facebook dan lain. Tapi ketika saya menekuni, itu banyak mereka yang dengan sendirinya menawarkan, Mas saya bolehkah di hipnoterapi? Dan intinya kita bisa meluruskan yang dimana metode itu ke arah, minta maaf banget, ke arah perdukunan, disantet dan yang lain, itu jujur, itu bisa diluruskan dengan metode ini. Nah, dan banyak yang lain juga. Dan ketika orang bertanya tentang nilai pundi-pundi itu, dengan sendirinya kita ketika bisa membantu dengan positif orang memikir itu sebelum, minta maaf banget, sebelum dia tahu benar persis tentang apa yang dia keluhkan, dan dia beribadahnya total dan tahu sadar nggak di kita ini, ketika dia dulu dengan orang tuanya kurang baik, dengan ibadahnya yang kurang khusyuk, dengan ketika kita mengedukasi dan meluruskan segala sesuatu atas izin Allah, dan kita nggak, minta maaf, nggak terlalu memikirkan tentang bab yang menjadikan kita menjadi petaka sendiri, yaitu kita diguna orang, kita makin berantem sama teman, sama sahabat, sama tetangga. Tapi ketika kita meluruskan tanpa sadar, ilmu ini induknya dari mana? Salah satunya dari beliau, yaitu siapa? Ya master kita sendiri, guru besar kita. Jadi lebih positifnya, tolong saran saya, banyak yang memikir hipnotis itu
banyak negatif. Nah, ketika sampean masuk kelasnya, justru sampean akan bertolak belakang berpikir itu. Kenapa beliau ini semakin populer? Kenapa beliau ini semakin rezekinya nggak menyempit malah melebar? Salah satunya ya manfaat untuk orang banyak atau umat. Saya saja merasakan manfaatnya. Dulu hanya orang terapi fisik. Jadi setelah tahu dengan berkembang pesatnya saya di dunia hipnotis, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan teman-teman saya yang satu komunitas di grup terapi fisik penasaran, tapi dengan catatan bahwa hipnotis itu benar-benar sadar, dan bahkan ketika tahu metode keilmuannya, hipnotis itu nggak ada hubungannya dengan klinik mistis perdukunan. Lillahi ta'ala nggak ada. Pertanyaan saya simpel, Mas. Silakan. Sudah balik modal belum ambil kelas instruktur? Nah, saya jujur, ini boleh disebut nilai harga. Boleh. Saya jujur, ambil trainer itu kurang lebih 7 juta. Dari trainer, 4 sertifikat yang saya dapat. CH, CHT, Master, sama CI. Nah, itu kalau dipikir, uang 7 juta itu wow itu. Tapi ketika sampean bisa mengaplikasikan, meresapi, sampean kembangkan dalam hitungan minggu, dan atas izin Allah, bahkan ketika sampean punya skill MC atau yang lain, ya minta maaf itu terlalu cepat untuk balik modal. Iya, serius itu. Dan nggak perlu modal lagi, nggak perlu ya, karena ilmunya udah ada, berarti tinggal untungnya terus ya ke belakangnya. Bahkan ada yang kadang gini, Mas, saya mau nggak ini kasih masukan ke saya. Maksudnya gini, saya ingin belajar tapi dengan harga yang murah, tapi saya nggak perlu untuk sertifikat, ajari saja. Saya bilang, kamu kalau belajar itu jangan nanggung, saya bilang itu. Ketika kamu tahu berkahnya, segala sesuatu itu kembali kepada orang yang ridho. Ya sama ketika kita santri ke gurunya, Syekhona. Ketika nggak ada ridho, ya nggak jadi apa-apa. Nah, makanya dari itu nggak usah terlalu berpikir untuk harganya. Tapi ketika kalian sudah masuk di tahap pembelajaran seperti ini dibandingkan yang lain, ini satu-satunya yang bisa direferensikan dan direkomendasikan. Mantap, luar biasa lah. Ini Amin. Ini pengakuan perjalanan dari Mas Sarwo ya, Mas Sarwo. Jadi bisa dicek di YouTube-nya Mas Sarwo, di Facebook-nya, di TikTok-nya ya. Ada gitu kan. Jadi kalau misalnya wah ini cuman omong kosong, ini cuman settingan, ini cuman apa gitu kan, dicek dulu saja kebenarannya, karena sekarang itu untuk melacak seorang itu sangat mudah sekali ya, untuk tahu jejak digitalnya kan ada. Jadi apakah memang benar, dicek saja. Nah, jadi pengakuan Mas Sarwo tadi setelah ambil kelas instruktur ya, 1 minggu kalau memang benar-benar fokus dan memang apa ya istilahnya nothing tulus gitu ya, ya beliau bisa balik modal dengan cepat gitu. Dan ketika sudah balik modal nggak perlu keluar biaya lagi kok, itu sepenuhnya hak Anda semuanya. Jadi sudah gitu loh, secara rezeki ya, kalau misalnya kita memang saya mengamati ya, kalau dari teman-teman itu belajarnya mungkin nggak setengah-setengah, artinya langsung total gitu ya, nggak ragu-ragu. Kan kadang ada orang nih Mas yang belajar tuh, aku takut nanti nggak bisa, online aku nggak bisa. Nah, paham saya, bagi saya, menurut saya, itu kalau orang sudah berpikir seperti itu, ya itu akan terjadi. Karena itu adalah sugesti. Akan ada ya yang lagi viral itu ya, ada yang bilang gitu kan, jangan ngatur Tuhan. Itu saya sependapat sebetulnya. Jadi Anda belum ikut kelasnya, belum apa-apa gitu, tapi Anda sudah ngatur Tuhan, nanti nggak bisa. Ya kalau Anda meyakini itu ya terjadilah gitu loh. Karena itu sesuai pemikiran Anda gitu kan. Dan di dalam agama saya juga, Islam itu bersama prasangka hambanya. Kalau Anda berprasangka, kalau Anda berprasangka, oh nanti nggak bisa, ya sudah, karena itu mindset Anda gitu loh. Nah kalau di saya, karena apapun itu Tuhan itu kuasanya itu sangat luas sekali ya, Allah itu sangat luas sekali. Jadi mau kita apa aja, minta apa aja, pasti dikasih kok. Tinggal kita mau mengambilnya apa enggak. Nah, contoh kan kayak gini misalnya, saya pernah ditanya sama alumni saya yang gini Mas Roni, aku tuh berdoa lama banget gitu kan, misalnya katakanlah minta mobil atau apa, aku berdoa udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak dikasih Mas. Gimana tuh? Katanya Allah atau apa ya memberi hambanya semua yang berdoa gitu loh. Yang meminta. Ya, kalau bagi yang meminta kan. Saya jawab gini, sebetulnya Allah atau Tuhan semuanya gitu kan,
dia pasti memberikan ini ya, doa yang diminta hambanya pasti diberikan. Cuman masalahnya Anda mau ngambil apa enggak gitu kan. Sebagai contoh gini misalnya, katakanlah Anda meminta kepada saya minta mangga lah, karena saya punya pohon mangga. Maksudnya minta mangganya dong Mas. Oh iya Mas Sarwo, ambil aja nih. Saya sudah mempersilahkan ambil aja. Cuman Mas Sarwo nggak mau, maunya tuh saya anterin. Sedangkan saya sudah mempersilahkan, kira-kira mangganya bisa dapat ya? Nggak dapat. Kenapa? Nggak mau ngambil. Sama, konsep rezeki pun sama. Kalau kita sudah meminta, kita sudah berdoa, ya ikhtiar, usaha gitu. Jangan kita doa terus usaha baru 1-2 kita udah ngeluh, kita udah capek. Ya nggak ada lah, nggak dapat lah. Karena untuk mendapatkan mangga itu juga dibutuhkan, mungkin kita harus buat kayak kalau Jawa itu songge atau ini kan, atau kita buat tangga atau apa, ada usaha untuk mendapatkan itu. Jadi nggak serta-merta. Belum Mas, bisa aja kan kalau misalnya kena angin dia jatuh, iya itu ya kayak orang-orang yang beruntung, tiba-tiba dia ketemu nasib mujur, dapat undian atau dapat gali emas dapat, itu bisa aja. Cuman kan itu berapa persen lah, 1% atau 2%. Kalau misalnya Anda mau fokus mau ini ya pastilah, tinggal teman-teman semangat gitu kan, dan terus mencari rezeki itu, bukan serta-merta akan datang. Kira-kira seperti itu ya. Iya benar, keren. Jadi kira-kira seperti itulah pengalaman Mas Sarwo yang dulunya cuman alumni online ya, kita nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi Mas Sarwo sudah bisa. Ini pertama kali Mas Sarwo ke Pati dan akhirnya ya menginap di rumah saya gitu kan. Dan saya terima kasih sudah merepotkan, minta maaf banget ini. Enggak, saya kalau sama teman-teman di Lacerna ya monggo lah silahkan. Jadi karena saya menganggap semua keluarga Mas. Jadi ketika dulu saya ingat waktu perjalanan karir saya itu, saya waktu masih mengembangkan hipnotis halus itu, saya ketemu orang yang sangat baik sekali ya. Beliau sebetulnya alumni saya. Jadi namanya kalau saya boleh sebut namanya Pak Suganda ya. Beliau itu orang Chinese, baik sekali. Jadi kalau saya di Jakarta itu saya nggak boleh nginep di hotel Mas, nggak boleh. Mas Roni kalau mau di Jakarta pokoknya nginepnya di rumah saya. Saya ada rumah satu itu mewah gitu kan, mewah. Itu untuk base camp anak-anak di Lacerna Mas. Makanya kayak teman-teman Mas Pio, Mas Robi, Kapten Dian Buar, Mas Gito, semua kalau ada saya ngumpulnya di situ semua Mas. Itu rumah beliau itu yang di istilahnya bukan dikasih ya, maksudnya dikasihkan kita untuk sebagai base camp itu. Jadi kalau saya di Jakarta selalu nginep di tempat beliau. Makanya saya berpikir nanti suatu saat ketika saya sukses, saya harus memperlakukan alumni-alumni saya seperti saya diperlakukan oleh Pak Suganda itu Mas, karena ya sangat luar biasa. Jadi saya terinspirasi dari beliau sebetulnya Mas. Makanya ya sekarang lihat kan Mas Sarwo, Mas udah Mas kayak rumah sendiri aja, mau pakai CD mau itu silahkan gitu kan. Jadi seperti itu Mas. Luar biasa. Jadi ya alhamdulillah lah ketemu orang-orang baik dan ketemu orang-orang besar lah dari pelatihan ini ya. Jadi mungkin bincang-bincang kita cukup sekian ya. Jadi kalau misalnya ini menginspirasi atau ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya silahkan diambil ilmunya gitu kan. Kalau misalnya nggak cocok ya mungkin nggak ada masalah lah, nggak usah diambil yang nggak bermanfaat itu, karena walau bagaimanapun kita sebagai manusia biasa pasti ada salah-salahnya juga dalam ngucap atau apapun gitu ya. Oke ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bersama saya Roni Lacerna dan Mas Sarwo Terapi. Sampai jumpa.